Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi mulku samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin hamba Allah jamaah iman yang berbahagia, pertama sekali tentu kita tidak putus-putusnya memanjatkan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan berbagai macam nikmat yang tidak dapat kita hitung, terutama iman, Islam, kesehatan, kesempatan untuk belajar. Salawat dan salam dari Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat dari tabi'in sampai kepada umat yang istiqomah mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama sekali Habib berwasiat kepada kita Habib dan Habib jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menutup mata, jangan sampai kita akan mengakhiri hidup ini melainkan dengan iman Islam yang sempurna. Kaum muslimin hamba Allah jamaah iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita berada pada tahun 2029 Januari 2000, bertepatan dengan 20 Rajab 1440. Kaum muslimin hamba Allah jamaah dengan bertambahnya umur kita dengan peredaran matahari, bulan, pergantian dari menit, jam, pekan dari bulan, seterusnya. Itu artinya sudah mendekatkan kita kepada kematian. Usia kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Oleh sebab itu, Allah yang alladzina amanu taqullaha wa kanzun nafsun ma qaddamat wa
dan perhatikanlah apa yang kalian persiapkan bekal untuk hari akhir untuk diharapkan. Kaum muslimin Allah jemaah yang berbahagia, beberapa pekan bulan ini berbagai macam bencana di negeri kita supaya tidak mau berpanjang dari negeri kita ini, terutama banjir, longsor, berbagai macam musibah. Tentu kita bingung ada apa di negeri kita. Kalau kita lihat Al-Quran di beberapa ayat Allah sudah menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit itu bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk memajukan umat, bukan untuk menghilangkan nyawa, bukan untuk menghancurkan mobil, bukan. Tapi kalau kita lihat di beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah menurunkan hujan dari langit itu adalah untuk menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, untuk kehidupan, untuk menghidupkan tanah yang sudah mati. Kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum." Kata Allah, kami jadikan bumi itu firasyan, kami hamparkan bumi itu untuk kalian tinggal bersama bina'an, dan langit itu di atas. Wa anzala minas samaa'i maa'an, kemudian kami turunkan dari langit itu berupa air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, untuk mengeluarkan, untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan berbagai macam minas thamarat, berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, rizqan lakum, untuk rezeki kalian. Di Al-Baqarah 164, "Wa ma anzalallahu minas samaa'i min maa'in fa ahya bihil ardh ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah." Dan apa-apa yang kami turunkan dari langit, kami ya Allah minan ma' wa ahya bihil ardh, untuk menghidupkan bumi yang sudah mati. Artinya bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang tidak mendapatkan hujan, air. Kata Allah, kami hidupkan dengan air hujan bumi dan dia sudah mati. Wabah kami kulidah, kemudian kami daripada kami kembangkan berbagai macam hewan-hewan, ternak-ternak sebagai rezeki bagi kalian. Sebagian dapat kalian makan dagingnya, sebagian dapat kalian jadikan keteraan, dan seterusnya. Kalau ini membawa jamaah kita yang memuliakan Allah Azza wa Jalla, di banyak ayat Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan hujan itu dari langit untuk kesejahteraan hamba-Nya, untuk menghidupkan berbagai macam makhluk, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di banyak ayat. Tentu tidak juga kita sampai di dalam upaya yang terbatas ini. Di dalam surat Al-Fatir ayat 47, di dalam surat Luqman seperti itu. Khalaqas samawati wal ardi tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kata Allah di dalam
Ia menciptakan langit itu berwari amalin dengan tidak berdiam. Yang kamu lihat wa'afu fil ardi rawasiya, dan kemudian kami tancapkan gunung-gunung untuk memperkuat bumi itu. Wa basa fiha min kulli dabbah. Kemudian kami kembangkan berbagai macam hewan-hewan ternak, baik yang berkaki 4, berkaki 2, dan berbinatang-binatang melata. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fiha min kulli dabbah, dengan berbagai macam tumbuhan, warna, buah, dan rasa. Semua itu adalah untuk kebutuhan umat manusia, khususnya dengan air hujan tersebut. Oleh sebab itu kaum muslimin Allah jangan memuliakan itu. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada Allah menurunkan hujan itu menjadi bencana, musibah, malapetaka untuk manusia. Timbul pertanyaan. Jadi ada apa dalamnya? Dengan berbagai macam air hujan itu membawa berondongan kayu bawah dan seterusnya, siapa yang berbuat? Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam berbagai ayat juga, sebab-sebab datangnya musibah. Pertama sekali kata Allah, terbanyak bermata pada penjara yang berbuat maksiat, yang berbuat syirik, yang berbuat kezaliman kepada bangsanya, kepada umatnya, kepada rakyatnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa ahluha zalimun." Dan Tuhan tidak membinasakan suatu negeri, suatu kota, suatu bangsa sebelum dia mengutus kota itu ke negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat keterangan-keterangan supaya mereka beribadah kepada Allah, supaya mereka tidak sombong, tidak angkuh dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan apa yang dia miliki, dengan dia angkuh sombong seperti Fir'aun dan seperti itu. Kata Allah, kami tidak akan membinasakan apakah melainkan karena penduduk yang berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat syirik, berbuat maksiat, dan berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muslimin Allah jemaah berbahagia. Kemudian karena perbuatan manusia yang merusak alam, kata Allah sudah jelas, sudah tampak, sudah kelihatan berbagai macam kerusakan yang ada di darat dan di bumi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu. Sudah jelas berbagai macam musibah, malapetaka, bencana yang timbul di negeri ini, baik di darat maupun di laut, disebabkan oleh perbuatan manusia yang serakah, manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia yang kata Rasulullah SAW, manusia itu kalau diberi satu lembar emas dia akan minta, diberi batu dia akan minta. Tidak ada yang dapat memenuhi nafsu manusia itu. Itu adalah segala tanah sudah masuk ke dalam mulutnya.
Kaum muslimin berapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, apakah kalian tidak pernah melihat sejarah bangsa-bangsa dulu? Bangsa kaum Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut dan berbagai macam berbagai para rasul dan nabi pada zaman dahulu kami hancurkan karena umatnya, bangsanya, rakyat yang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun. Bukankah telah datang kepada kalian berita-berita orang-orang kafir pada zaman dahulu? Kemudian mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh perbuatan manusia, disebabkan oleh perbuatan mereka. Bangsa Ad kaum Nabi Hud tidak mau menyembah Allah, yang berpatuh seperti juga umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh dan kemudian Allah turunkan azab berbentuk angin yang sangat keras, angin yang sangat dingin, angin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari. Bayangin 7 malam 8 hari tidak ada tersisa bangsa. Wa amma 'adun fa'liku birihin sarsarin 'atiyah sahurha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dan adapun bangsa kami binasakan mereka dengan angin sarsar, angin yang sangat dingin dan angin yang sangat kencang. Kemudian kami azab wa 'alaihim sab'a layalin selama 7 malam 8 hari terus pada kaum fiha terkanya ada di sini. Kemudian mereka tidak bisa, mereka penyimpangan itu banyak contoh saudara-saudara ulama, tapi manusia tidak mau belajar. Bangsa Lut, umat Nabi Lut melakukan perbuatan penyimpangan, seks, diajak oleh Nabi Lut kembali kepada yang benar fitrah, tapi tidak mau umatnya, durhaka kepada Nabi Lut. Allah turunkan azab kepada bangsa Sodom. Falamma ja'alna ja'alna 'aliyan safilaha famtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kata Allah di dalam surat ayat 80. Maka tatkala datang perintah kami, ja'alna 'aliyatan safilah, bumi yang berada di atas dibalik ke bawah, bumi yang ada di bawah ditarik ke atas, dibalik itu bumi tempat tinggalnya kaum Nabi Musa. Termasih banyak saudara-saudara di dalam Al-Quran sejarah umat-umat yang durhaka pada zaman dahulu, tapi tidak menjadikan iktibar bagi umat manusia yang datang belakangan. Kemudian kata Allah, di antara Allah mendatangkan azab kepada umat, kepada bangsa itu karena para tokoh penguasa mengaku amanah tidak amanah, sombong, angkuh, takabur, berbuat zalim. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha fadammarna kadamihu. Dan apabila kami akan menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang berkuasa di situ, orang-orang yang kaya di situ untuk kembali kepada ajaran Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyembah sesuatu,
tidak berbuat maksiat, dan segala macam perbuatan yang dilarang. Dan itu kelihatan. Apa juga yang terjadi di era Gucci, apa itu yang terjadi di era lain, karena kemusyrikan mempertuhankan sesuatu, bukan Allah kepada Rasulullah, percaya kepada para ketua normal tersebut. Kemudian kata Allah, karena banyak orang-orang saleh menyiapkan kejahatan, kemaksiatan, kemusyrikan dan seterusnya, mereka tidak mampu melarang, mereka tidak punya kekuasaan. Yang punya kuasa adalah lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Itu yang punya kekuasaan, itu yang bertanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah. Kata Allah, dan takutlah kalian akan datangnya musibah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat jahat di situ, tapi termasuk juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi tidak bisa berbuat, tidak mampu, tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau muslimin Allah jamaah itu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti apabila manusia itu sudah sampai kepada batasnya, kami beri peringatan, tapi dia tidak mau mengikuti. Kata Allah, "Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu afnahu baghtatan fa idza hum." Dan kalau mereka lupa akan peringatan dari kami, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan segala macam pintu maksiat. Apabila mereka tidak mau lagi mengikuti tuntunan ajaran yang dibawakan oleh para rasul dan nabi, ulama dan seterusnya, tidak mau lagi mengikuti aturan agama yang benar, kata Allah, fatahna alaihim, kami bukakan segala macam pintu kejahatan, pintu kemaksiatan kepada mereka. Hatta idza fatihu, sampai mereka itu bersenang-senang bergembira-gembira, audna barakatuh, mereka ditarik, kami azab mereka itu sebanyak-banyak, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka tidak bisa. Oleh sebab itu kaum muslimin Allah jamaah Jumat yang mulia Allah Subhanahu, mari kita renungkan ayat-ayat Allah bahwa kerusakan yang terjadi di negeri ini itu tidak lepas daripada kerakusan manusia, kesombongan, keangkuhan orang. Begitu ditanya siapa yang bertanggung jawab, mereka berkata semua. Itu kalau itu punya siapa, yang ada nomor-nomornya itu, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Oleh sebab itu kata Allah Azza wa Jalla, apabila mereka tidak mau kembali kepada ajaran Allah, tidak mau tobat, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum wa iyyakum bima fihi ayatul hadid wa tawassalu ila ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin Allah jemaah dengan berbagai macam musibah yang melanda kita sampai hari ini itu tidak lepas daripada perbuatan sebagian orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Oleh sebab itu bagi kita muslim sebagai muslimah sebagai renungan pada tahun 2020 ini, mudah-mudahan Allah angkat saudara-saudara kita menjadi syahid diterima oleh Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala innaka Hamidum Majid. Marilah pada hari ini kita bermunajat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah dengan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah ampuni dosa kita, terima amal kita. Allahumma kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa du'ana wa sujudana wa du'ana wa ta'amulana wa tasma'ana wa tadru samin tahlilan bi rahmatika ya Allahumma inna nas'aluka al-khayra fi din wa fi jasad wa jazaatil wa barakatan fi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon ampun ya Allah. Semua ya Allah yang berbahagia di antara kami ya Allah yang lalai memberikan ibadah ya Allah. Semuanya juga di antara kami ya Allah itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Tidak mempunyai kekuatan yang maha kuasa dan Allah. Allah ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang berdoa ya Allah yang maha karunia yang langsung ya Allah. Mudah-mudahan ilmu ya Allah sehingga kami berdosa ya Allah. Allah ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang miskin ya Allah tidak punya apa-apa yang maha kaya yang langsung ya Allah. Oleh sebab itu kami kaya ya Allah Allah yang banyak ya Allah sehingga kami dapat membantu saudara-saudara kami yang jatuh fakir miskin dan saudara-saudara kami yang berlaku ya Allah. Allahumma arina al-haqqa wal-haqqa warzuqna wa arina al-batila wal-batila warzuqna. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna Allahumma salli muslimina wa mujahidin bil-Filistin. Allahumma salli muslimina wa mujahidin bil-Iman. Allahumma salli muslimina wa mujahidin bil-Suria. Allahumma salli muslimina wa mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum